Nama saya Trisha Safitri dengan NPM 180940012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi multipel atau korelasi berganda. Berdasarkan adanya regresi linear multipel, Y-topi sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2 ditambah sampai dengan ditambah AK dikali XK. Koefisien korelasi multipel ini biasanya diberi simbol RY12 sampai K atau sering disingkat dengan R. Ini dapat dihitung menggunakan rumus R kuadrat sama dengan J karek dibagi dengan sigma Y kuadrat. J karek ini dapat kita hitung menggunakan rumus 311, di mana J karek sama dengan A1 dikali sigma X1Y ditambah A2 dikali sigma X2Y ditambah sampai dengan ditambah AK dikali sigma XKY. Kemudian sigma Y kuadrat ini dapat kita hitung menggunakan rumus sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y besar kuadrat dikurang dengan sigma Y besar dikuadratkan dibagi dengan datanya atau dibagi dengan N. Contohnya yang saya ambil di sini ada X1 yaitu kecemasan siswa, X2-nya gaya mengajar guru, dan Y-nya hasil belajar siswa. Kita perhatikan tabelnya. Di sini terdapat N-nya itu sama dengan 26. Jadi, langkah pertama kita hitung dulu koefisien regresi multipel. Kita gunakan tabel penolongnya. Kita hitung jumlah X1-nya, kemudian jumlah X2-nya, jumlah Y-nya, jumlah X1 kali X2, jumlah X1 dikali Y, jumlah X2 dikali Y, jumlah X1 dipangkatkan 2, jumlah X2 dipangkatkan 2, dan jumlah Y dipangkatkan 2. Ini merupakan hasil yang sudah kita dapat. Kemudian kita masukkan ke persamaan regresi multipelnya, Y-topi sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2. Sebelum kita memasukkan nilai Y-topi sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2, kita harus mencari nilai dari A0, A1, dan A2-nya. Yang pertama A0. Di bab 3 pada regresi multipel, di sana ada rumus A0, A1, dan A2. Ini yang saya dapat, A0 sama dengan rata-rata Y dikurang A1 dikali dengan rata-rata X1 dikurang dengan A2 dikali rata-rata X2. Maka A0-nya sama dengan, kita dapat Y-nya tadi 2002, kita bagikan dengan 26, hasilnya 77, dikurang A1 kali 0,8 dikali dikali rata-rata X1 itu 47,69 dikurang A2-nya itu 6,92 dikali rata-rata X2-nya 42,12. Hasilnya A0-nya itu sama dengan minus 252,6. Sebelumnya, kita harus mencari A1 dan A2-nya terlebih dahulu. Ini merupakan rumus A1 dan A2. A1-nya menggunakan rumus sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 dikurang
sigma X1 kali X2 dipangkatkan 2. Hasilnya itu 0,8. Sedangkan A2 kita gunakan rumus ini, kita dapat A2-nya itu 6,92. Setelah kita dapat nilai A0, A1, dan A2-nya, kita substitusikan ke dalam persamaan regresi multipel, yaitu Y topi sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2. Maka hasilnya Y topi sama dengan minus 252,6 tambah 0,8 X1 tambah 6,92 X2. Ini merupakan persamaan regresi multipel atau regresi berganda. Kemudian kita mencari nilai jkrek-nya. Jkrek sama dengan A1 kali sigma X1 kali Y tambah A2 kali sigma X2 kali Y tambah sampai dengan AK kali sigma XK kali Y. Terlebih dahulu kita mencari sigma X1 kali Y. Menggunakan rumus ini, datanya kita dapat dari tabel penolong. Jadi kita substitusikan saja nilainya. Sigma X1Y itu hasilnya 94.160. Sigma X1 1240, sigma Y 2002, dan datanya atau N-nya banyaknya 26. Hasil sigma X1Y itu sama dengan minus 1320. Kemudian kita cari sigma X2Y-nya. Kita dapat 301. Kemudian kita substitusikan nilai sigma X1Y dan sigma X2Y-nya. Jkrek sama dengan A1 kali sigma X1Y ditambah dengan A2 kali sigma X2Y. A1 tadi kita dapat 0,8, sedangkan A2-nya kita dapat 6,92. Jadi kita substitusikan ke dalam rumus jkrek, hasilnya itu 1026,92. Setelah kita dapat jkreknya, kita cari nilai sigma Y kuadrat. Rumus sigma Y kuadrat itu sama dengan sigma Y besar dikuadratkan dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 26. Hasilnya 3180. Setelah kita dapat jkreknya dan sigma Y kuadratnya, kita masukkan ke dalam rumus R kuadrat sama dengan jkrek dibagi dengan sigma Y kuadrat. Maka kita dapat R kuadratnya itu sama dengan 0,32. Jadi persamaan regresi Y topi sama dengan 252,6 tambah 0,8 X1 tambah 6,92 X2 memiliki jkrek 1026,92 dan sigma Y kuadratnya 3180. Maka koefisien korelasi bergandanya itu R kuadrat sama dengan 0,32. Jadi koefisien korelasi multipel antara Y dengan X1 dan X2 adalah R sama dengan 0,57. Kemudian kita menguji keberartian koefisien korelasi multipel ini menggunakan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K dibagi 1 kurang R kuadrat dibagi dengan N kurang K kurang 1. Jadi untuk menafsirkan nilai R perlu diuji melalui pengujian hipotesis. Jadi hipotesis yang digunakan itu adalah koefisien korelasi multipel. Tidak berarti melawan hipotesis tandingannya, yaitu koefisien korelasi multipel berarti. Jadi statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini adalah F sama dengan R kuadrat dibagi K dibagi 1 kurang R kuadrat dibagi dengan N kurang K kurang 1. Kita substitusikan saja nilainya ke dalam rumus F. R kuadrat tadi 0,32, K-nya 2,
Kemudian 1 dikurang 0,32 dibagi dengan banyaknya data yaitu 26 dikurang 2 kurang 1. Maka kita dapat hasil F-nya itu 5,33. Jadi K itu menyatakan banyaknya pengubah bebas, kemudian N itu menyatakan ukuran sampel, sedangkan DK pembilangnya adalah K dan DK penyebutnya itu N kurang K kurang 1. Jadi dari tabel distribusi F dengan DK pembilangnya 2, DK penyebutnya itu N kurang K kurang 1, 26 kurang 2 kurang 1 itu hasilnya DK penyebutnya itu 23 dan taraf nyatanya alfa sama dengan 0,01. Kita peroleh F tabelnya itu 5,61, di mana F tabelnya itu lebih besar dari F hitung yang kita dapat, yaitu 5,33. Itu artinya bahwa hipotesis koefisien korelasi multipel antara Y dengan X1 dan X2 itu tidak diterima. Jadi, setelah diuji bahwa R-nya itu 0,57 dapat diabaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa 32% variasi yang terjadi pada hasil belajar siswa Y itu dapat kita jelaskan oleh kecemasan siswa X1 dan gaya mengajar guru X2 melalui persamaan regresi Y topi sama dengan minus 252,6 ditambah 0,8 X1 ditambah 6,92 X2. Kemudian kita uji keberartian koefisien regresi linear multipelnya menggunakan rumus galat baku tafsiran kuadrat Y atas X1 dan X2 sampai dengan K itu sama dengan JKS dibagi dengan N kurang K kurang 1. Kemudian JKS-nya itu sama dengan sigma Y dikurang dengan Y topi dikuadratkan. JKS-nya kita dapat 39.513,37. Maka galat baku kuadrat taksiran Y atas X1 dan X2 sampai dengan K itu sama dengan 39.513,37 dibagi dengan 23. Hasilnya 1717,97. Maka untuk persamaan regresi Y topi sama dengan minus 256 tambah 0,8 X1 tambah 6,92 X2 dengan N sama dengan 26 dan JKS-nya 25.922,76, kita perolehlah galat baku kuadrat tafsiran atas Y, taksiran Y atas X1 dan X2-nya 1717,97. Jadi galat baku taksiran Y atas X1 dan X2 itu sama dengan 41,45. Kemudian pada contoh regresi Y topi sama dengan minus 252,6 tambah 0,8 X1 tambah 6,92 X2 akan kita uji apakah koefisien-koefisien 0,8 dan 6,92 itu dapat kita abaikan atau tidak. 0,8 itu di mana A1 dan 6,92 itu A2-nya. Jadi untuk itu perlu kita menghitung galat baku koefisien A1 dan A2-nya. Jadi untuk menghitung koefisien A1 dan A2-nya itu diperlukanlah harga-harga, kita cari sigma Y kuadratnya menggunakan rumus ini. Kemudian kita cari sigma XI kuadratnya, X1 kuadratnya. Kemudian kita cari sigma X2 kuadratnya. Maka hasil yang kita dapat galat baku kuadrat taksiran Y atas X1 dan X2 itu 1717,97, sigma X1 kuadratnya itu 1675,54,
kemudian sigma X2 kuadratnya itu 706,65, kemudian sigma Y kuadratnya itu 3180. Kita masukkan ke dalam rumus galat baku taksiran untuk koefisien A1-nya. Itu sama dengan galat baku taksiran Y, galat baku taksiran kuadrat Y atas X1 dan X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan 1 kurang R1 dikuadratkan. Maka kita dapat hasilnya itu 1,23. Kemudian kita cari nilai dari galat baku taksiran untuk koefisien A2-nya. Kita masukkan, kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat ke dalam rumusnya. Kita dapat SA2-nya itu sama dengan 1,89. Kemudian kita cari T hitungnya. T hitungnya itu sama dengan A1 dibagi dengan galat baku taksiran atas koefisien A1-nya. Ini T hitung untuk menentukan berarti atau tidaknya koefisien S1-nya. Jadi T hitung untuk menguji koefisien yang berhubungan dengan X1 itu sama dengan 0,8, A1 tadi kita dapat 0,8, kemudian galat baku taksiran untuk A1-nya 1,23. Kita dapat T hitungnya 0,65. Kemudian T hitungnya itu kita dapat 0,65. Artinya itu lebih kecil dari T tabel yang kita dapat 1,7 dengan distribusi T dengan DK sama dengan 23 pada taraf nyata 0,05. Artinya hipotesis ini kita terima atau hipotesis ini diterima, jadi koefisien yang berkaitan dengan X1 itu adalah tidak berarti. T hitung untuk, kemudian yang kedua T hitung untuk menguji koefisien yang berhubungan dengan X2. T sama dengan A2 dibagi dengan galat baku taksiran atas koefisien A2. Kita dapat tadi A2-nya 6,92, kemudian galat baku taksiran untuk koefisien A2-nya 1,89. Maka T hitung yang kita dapat yaitu 3,66. Jadi T hitungnya 3,66 itu lebih besar dari T tabel yang kita dapat yaitu 1,7 pada distribusi T dengan DK-nya sama dengan 23 dan taraf nyatanya 0,05. Artinya hipotesis ini kita tolak atau ditolak. Jadi koefisien yang berkaitan dengan X2 itu adalah berarti. Sekianlah penjelasan saya mengenai korelasi berganda. Terima kasih.